salah satu berita unik dari kompas.com. Jadi ceritanya begini Bang Muslim. Ada seorang pengemudi ojol ya, Grab ataupun Gojek. Nah, biasanya rata-rata ini kan pengemudi ini nyicil motor, lalu bayarnya lewat orderan yang dapat ya bulan. Dan kita tahu bahwa 1 bulan ini Bang, kayak Abang bilang tadi, katanya ada anjuran work from home, social distancing, otomatis orang nggak kemana-mana. Dan mereka terdampak sekali. Di satu sisi Pak Jokowi sempat bilang, nanti kita kasih relaksasi 1 tahun. Nah, ini ceritanya di salah satu tempat, namanya Latifa ya, dia tunjukkan video Jokowi, tapi tetap ditagih debt collector. Nah, bagaimana nih Bang hubungannya, ketahanannya financing company ini sendiri kan, financing company ini kan juga butuh pemasukan. Sedangkan Iya. si ojek nggak punya pemasukan, motornya sudah dicicil. Nah, udah dicicil pula 20 kali. Ini kalau nggak salah cerita udah 20 kali, sisa 4 kali, tapi dia nggak sanggup bayar gara-gara ada kejadian corona ini. Ini gimana Bang dilematis antara si perusahaan financing dengan sektor-sektor non formal kayak si ojol seperti ini? Kalau saya yakin ya, sebenarnya yang tadi ojek segala macam juga tidak berpikir urusan relaksasi sampai 1 tahun. Gitu. Hmm. Artinya kalau boleh memilih, saya yakin mereka akan lebih memilih relaksasinya 1 bulan, ya. Katakanlah 1 bulan saja gratis atau tidak bayar cicilan, tapi selesai masalah corona ini. Besok dia sudah Daripada bisa, setahun nggak katakanlah nggak boleh, berlarut-larut. daripada setahun, misalnya taruhlah relaksasi dia tidak boleh tidak diganggu debt collector, tidak nyicil, tapi kan untuk makannya, kan untuk Iya. anak-anak sekolahnya dari Itu mana kan uangnya? baru buat motornya. Baru Iya, buat baru motor. cuma untuk cicil. Sekarang kan masalah pendapatan dia kan bukan istilahnya katakanlah misalnya pendapatan dia 1 bulan itu katakanlah misalnya 3 juta sampai 4 juta gitu ya. Hmm. Terus katakanlah untuk nyicil motor bisalah dipisahkan dia sampai 1.500.000 misalnya. Dia Tapi punya kalau 3 juta lah buat hidup lah. tapi kalau dia hari ini pendapatan dia tidak sampai 1 juta misalnya gitu, ya kan? Oke lah dia dibebaskan menyicil motor, tapi apa cukup untuk makan dia selama 1 bulan, ya kan? Untuk anak istrinya segala macam. Jadi masalahnya bukan cuma di cicilan, ya kan? Masalahnya mereka itu juga punya urusan dengan kalau misalnya sudah tidak bisa nyicil, terus dari mana mereka bisa survive atau hidup itu. Nah, jadi yang paling tepat sebenarnya penyakitnya, pangkalnya itu, pangkal masalah selesaikan secepat-cepatnya, ya, Hmm. sehingga nanti daripada uang tadi relaksasi tadi, karena ini berdampak juga, begitu mereka tidak nyetor, ini kan lembaga financing Uang. ini juga Hmm. hidupnya dari mana? Dia kan menggaji orang, terus dia juga minjam lagi dari katakanlah bank utama gitu ya. Nah, bank-bank ini kan kalau masih nagih ke dia juga, ya otomatis dia juga akan nagih kepada yang istilahnya debiturnya gitu yang minjam. Nah, ini kan apa namanya, bukan mata rantai yang putus. Dia kan tetap dari yang ojek tadi ke lembaga financing ke katakanlah Bank lembaga besar. yang lebih besar lagi, perbankan lah katakanlah. Hmm. Nah, perbankan nasional ini ujungnya nanti OJK dan BI. Bisa nggak Perbankan BI kena dan nggak sih Bang? OJK itu ya otomatis kan nanti begitu lembaga financing ini nggak sanggup bayar, kan perbankan juga akan kena dengan hal seperti ini. Nah, artinya yang dikasih oleh pemerintah katakanlah insentif untuk ojek segala macam itu, artinya juga itu insentif juga terhadap lembaga keuangan. Kalau nggak ada insentif terhadap lembaga keuangan, ya masa ini bebannya jadi di mereka gitu. Mereka terus menggaji karyawan atau operasional mereka Hmm. dari mana? Terus menyelesaikan kewajiban mereka lagi, katakanlah misalnya deposan-deposan yang taruhkan deposito segala macam di mana di perbankan kan tetap mengharapkan ada bayaran. Kalau nggak dibayarkan atau katakanlah dikompensasi dengan bunga atau bagi hasil, Hmm. mereka ras nanti, mereka tarik dana mereka di perbankan. Ya. Nah ini siapa Hmm. yang tanggung? Nah pemerintah itu kalau mau selesaikan ya selesaikan sampai di Pangkal. pangkalnya sekalian. Nah, kalau nggak diselesaikan di situ, ya berat. Pastilah yang kayak tadi, debt collector atau katakanlah lembaga keuangan nggak mau tahu karena dia siapa yang menanggung biaya yang
yang telah dia keluarkan gitu. Jadi balik lagi ke pangkal masalahnya, lebih bagus secepat-cepatnya lah selesaikan masalah corona ini. Karena tidak ada corona pun kita sebenarnya sudah mengalami masalah. Betul. Ditambah lagi dengan corona lebih parah lagi kan gitu ininya. Ya, ya, Itu ya, ya, jadi ya, ya. apanya. Jadi ya jangan apa istilahnya, wajar juga tadi lembaga keuangan karena dia merasa sampai sekarang dia belum dapat insentif, ya kan. Ya, Kalau dia sendiri belum dapat insentif, kan dia bukan sinterklas yang kapan aja dia bisa keluarkan uang untuk membagi-bagi ke apa, kan dia tetap ada kewajiban-kewajiban gitu. Dia ya, juga ya. punya karyawan juga kan. Benar, benar, Nah, benar. itu yang jadi ya harusnya kalau memang ada katakanlah keputusan pemerintah seperti itu disiapkanlah benar-benar dengan matang dan disiapkan dananya dan semua katakanlah tadi lembaga keuangan itu sudah katakanlah tidak lagi punya kewajiban yang Ojolnya istilahnya ngapain yang ya Bang mereka ya? harus penuhin. Kira-kira Ya, ojol-ojol ya, yang udah keburu banyak, yang lebih dari 1 juta orang ini ngapain ya Bang nanti nih Bang? Kalau ini terlalu berlarut-larut. ya makanya tadi itu kalau misalnya daya tahan orang atau perusahaan tadi kan biasanya maksimal 3 bulan itu Hmm. kebiasaan. Nah, artinya kalau ini baru larut, ya ujung-ujungnya ya pertama dia tentu mencari jalan lagi, apakah misalnya dengan online ya, apakah GoFood atau katakanlah GoSend misalnya Ya. atau apa yang katakanlah dia dengan media online itu mereka masih tetaplah jadi kurir lah katakanlah gitu. Mungkin itu salah satu. Tapi Tapi kalau ini ada itu yang pun menarik Bang. tidak tercukupi, Ada berita yang menarik kemarin tuh, salah satu ojol diundang di Indonesia Lawyer Club. Ternyata ketahanan ya, mereka itu 1 hari Bang. Nggak 1 bulan ketahanan hidup mereka untuk bisa beli makanan. Ini menyedihkan Bang. Ditambah lagi nih ada berita. ya itu udah Nih, tukang nasgor kemarin, ini kita ambil dari Detik nih. Tukang nasgor kemarin yang saya temuin, dia lagi makan timun sama nasi putihnya. Dan dia tuh cuma laku, Bang, ceritanya seharinya itu laku cuma setengah porsi, itu pun dibeli sama tukang bakso yang jualan di sampingnya, Bang. Karena orang semakin takutnya dengan ada virus corona, nggak berani beli makanan di pinggir jalan ataupun di pedagang-pedagang pasar. Akhirnya mereka sendiri bingung ini. Jual nggak ada yang beli, mereka makan dagangan mereka sendiri, mereka nggak bisa beli bahan lagi. Kadang justru tukar-tukaran aja antar sama pedagang. Gimana ya Bang nasib-nasib pedagang pasar yang seperti ini? Kalau ini masih berlangsung ya, terus-menerus dan ya, tidak cepat ini. ya, ya. Kalau yang dimaksud ketahanan tadi kan pengusaha yang Oh, 1 bulan. tapi Kalau orang yang kecil. menjalankan, tapi orang kecil ya memang beda-beda daya tahannya kan. Ada Hmm. yang mungkin dia masih punya simpanan, ada yang Hmm. tidak punya simpanan, atau selama ini justru dia katakanlah tekor terus, minus terus, tiap bulan kurang terus kan. Hmm. Ya, jadi hutang sana sini. Nah, ini yang paling berat. Ya kan kalau yang dia pas-pasan lah katakanlah. Orang yang pas-pasan itu akan berat. Tapi kalau yang dia katakanlah pengusaha tadi perusahaan itu masih bisa 1 bulan itu tidak katakanlah ya istilahnya tidak dapat pemasukan atau apa masih bisa bertahan ya kalau untuk 1 bulan karena itu pasti ada kalkulasi bisnis ya artinya masih bisa lah perusahaan itu menalanginya gitu. Nah, apalagi apa namanya perusahaan-perusahaan itu biasanya punya stok dan yang lain-lainnya. Ya, ya. Nah, yang jadi permasalahan kayak tadi itu sangat bisa dibilang Miris. sangat miris kita kalau seperti itu ya memang katakanlah ini sudah memang nggak bisa lagi memang pemerintah harus turun tangan dalam arti apakah pemerintah mampu ya untuk katakanlah memberikan bantuan kepada pedagang kecil tadi, kepada orang yang tidak kerja, yang nganggur, berapa bulan pemerintah bisa bertahan terhadap itu. Tapi ini Bang, Kan ada yang menarik Bang. Ini mungkin mispersepsi ataupun mungkin kurang edukasi atau coba kita terka-terka. Jadi begini, begitu berita ini keluar, ya, viral di media sosial, terus ada komen-komen di bawahnya mengatakan, inilah kenapa Pak Jokowi tidak buru-buru lockdown. Kalian nggak mikirin nasib yang pedagang seperti ini. Tapi di satu sisi kita pikir-pikir, besok juga dia mengalami hal yang sama. Besok lagi dia mengalami hal yang sama. Nah,
Apa emang betul Bang, kalau justru dengan adanya lockdown mereka seperti ini justru bahaya, makin bahaya. Tapi sekarang juga nggak diapa-apain, mereka juga sudah susah. Bagaimana itu Bang menurut Ya, Bang? jadi gini, memang kalau apa namanya dengan kondisi maka tadi saya bilang dengan kondisi seperti ini pemerintah ngasih bantuan nggak selama katakanlah selama mereka tidak laku jualannya. Saya nggak tahu ya berapa lama dia nggak laku jualannya, bisa 3 bulan, bisa 5 bulan atau berapa. Nah, Hmm. pemerintah sanggup nggak selama dia tidak laku ya itu katakanlah yang tadi membela, wah kita bagus nggak usah lockdown aja seperti sekarang aja gitu. Kalau Hmm. seperti sekarang ini dia tidak laku jualannya, terus pemerintah sanggup nggak memberikan bantuan selama katakanlah hal ini berlangsung terus gitu, tidak selesai lah katakanlah mungkin baru 5-6 bulan lagi misalnya baru selesai. Nah itu ada nggak katakanlah anggaran pemerintah untuk pedagang-pedagang kecil seperti ini tadi gitu. Saya Hmm. ngerasa berat, ya kan? Kenapa nggak menurut saya ya, saya sebagai pengusaha, kita pemerintah tetapkan saja langsung lockdown, katakanlah 1 bulan, ya. Hmm. Kemudian pedagang tadi, orang yang tidak kerja, ya kan artinya menganggur Hmm. atau di PHK segala macam, itu 1 bulan itu pemerintah kasih bantuan, itu jelas terukur. 1 Jadi bulan ya pemerintah tinggal bebannya ya Bang siapkan ya? aja iya 1 bulan. Anggaplah misalnya dari APBN kita ini ada 2.500 belanja negara ini, 2.500 triliun. Hmm. Ambillah 250 triliun, satu apa namanya 10% saja lah kita Hmm. ambil, ya kan 10% kan kurang lebih hampir bisa dibilang kayak 1 bulan apa namanya kurang lebih 1 bulan APBN lah kita ambil Ya. gitu ya. Nah, kenapa nggak itu aja disiapkan anggaran oleh pemerintah Untuk untuk ngebantu selama menangani? sebulan itu? Iya, itu aja. Jadi sebulan, tapi coronanya juga selesai, lockdown kan Ya, menyelesaikan masalah benar. corona. Begitu selesai masalah corona, masalah lockdown ini dibuka, aktivitas bisnis ya kembali normal. Orang nggak perlu lagi dibantu gitu. Ya, Artinya ya, jalan ya. seperti biasa. Mungkin ya katakanlah kita lockdown 21 hari, ya seminggu recovery lah dulu ya. Sehingga ya 1 bulan cukup lah orang-orang untuk bisa survive kembali ya. Artinya karena kondisi sudah normal. Tapi kalau seperti ini kan makin lama makin bermasalah orang-orang yang seperti ini kan makin banyak ya, daya tahannya makin rentan, kemudian pemerintah akan menurunkan biaya akan jauh lebih besar ujungnya gitu. Nah, iya Nah, ini memang. yang Justru ini yang harus dilihat sebagai masyarakat umum dan juga pemerintah, iya, pengusaha, ini yang masyarakat saya juga bilang begitu. tadi bisnis yang jadi MPP tadi mati pelan-pelan, nanti jadi Hmm. mati beneran jadinya gitu. Mati, malah nggak bisa bangkit lagi. Nah, Nggak bisa jadi bangkit lagi gitu. orangnya juga terus berjualan, terus membahayakan dirinya juga, bertemu dengan yang lain. Jangan-jangan dia justru Iya, mati karena penyakitnya juga kan. Nah, itu juga iya. yang kita nggak pingin hindari. Nah, baik teman-teman, hey tadi menarik banget ya, kita udah lihat baru beberapa sektor aja udah kayaknya selama ini saya mispersepsi. Oh iya ya, benar juga ya. Nah, memang kita mengambil dari sisi kacamata apa yang terjadi bagi praktisi-praktisi pengusaha. Nah, kita bakal masuk lagi ke topik berikutnya.